kita semua sehat, dalam keadaan yang terlindungi. Kita boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di minggu pagi ini walaupun dalam keterbatasan karena situasi dunia secara khusus kita yang ada di Indonesia dengan wabah corona. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan memungkinkan kita untuk boleh ada dalam persekutuan kecil. Kalau memang wabah ini tidak segera berakhir atau mungkin tingkat penyebarannya semakin tinggi, bukan berarti bahwa suatu ketika kita akan ibadah sendiri-sendiri di rumah. Maka ketika kita ada dalam kelompok kecil seperti pagi ini, kita bersyukur. Biar bagaimanapun kita sangat rindu untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Tentu lebih kurang 1 bulan ini kita sudah tidak bergereja di gedung gereja. Ada kerinduan kita kapan wabah ini segera berakhir supaya hari Minggu tetap kita merindukan beribadah di rumah Tuhan di gedung gereja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, secara khusus untuk kelompok 24 pagi ini kita ada di tengah-tengah keluarga Kaudis Dalim. Ada sukacita di sini ketika Ibu dan Bapak kekasih boleh menerima berkat Tuhan berupa ketambahan usia kehidupan. Pada tanggal 6 yang lalu, Ibu kekasih, Ibu Vera Dalim berusia 40 tahun dan hari ini, tanggal 10 Mei, Bapak Karel Kaudis berusia 36 tahun. Nah, ini harus disambut dengan penuh sukacita. Walaupun di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup, ada tanggung jawab besar sebagai bapak dan ibu dalam keluarga, tetapi pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas. Kasih sayang Tuhan selalu ada menaungi kehidupan bapak dan ibu keluarga di sini. Sehingga di usia yang ke masing-masing 40 dan 36 tahun, boleh tetap dalam keadaan sehat, tetap mampu untuk beraktivitas, tetap melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini sebagai mama, sebagai papa, tetapi juga dalam bentuk tanggung jawab yang lain. Nah, ini hal yang harus kita syukuri. Sebagai orang percaya kita harus aminkan bahwa pertambahan usia itu menunjukkan kepada kita perbuatan Tuhan yang sangat besar. Bukan karena hebatnya kita. Sekian tahun yang kita jalani, itu berarti kalau dikalikan dengan 365 hari, wah sudah sekian tahun ini, harus pakai kalkulator berapa digit ya. 365 kali 40 tahun, 365 kali 36 hari, 36 tahun. Wah, banyak ini hitung-hitungan. Belum lagi kalau di dalam hitungan menit. 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam kali akan dengan 60 menit seberapa itu? Apalagi detik, wah memang sungguh besar. Nah, setiap detik dalam hidup kita ini sesungguhnya adalah pernyataan perbuatan Tuhan yang besar. Ya, Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 27, siapa yang bisa menambahkan sehasta? Lalu sehasta itu panjangnya dari sini sampai di ini. Ini ukurannya 1 hasta. Siapa saja yang bisa menambahkan ukuran seperti ini? Tidak ada. Selain hanya karena Tuhan, selain hanya karena perbuatan Allah yang penuh kuasa. Nah, patut kita mengatakan bahwa pertambahan usia itu adalah perbuatan Tuhan yang besar yang memang nyata-nyata. Kita sudah alami detik, menit, jam, hari, tahun. Sungguh banyak hal yang sudah kita lakukan, sungguh banyak hal yang sudah kita terima dan rasakan. Dan itulah bukti perbuatan Tuhan yang besar. Bagi orang percaya, hidup ini sesungguhnya saudara-saudara adalah karunia dari Tuhan. Dalam perjalanan hidup manusia seringkali tidak mampu menghayati akan hal ini. Hari, jam, detik, biasa sajalah. Apalagi kalau sudah ada kegiatan rutin seperti Bu Vera pasti bangun pagi, so harus langsung ke dapur, memasak, menyiapkan sarapan untuk anggota keluarga, cuci pakaian, menyimpan sana. So seperti rutin itu jam, detik, hari dilewati. Begitu juga dengan Pak Karel. Ada rencana-rencana pekerjaan, so rutin seperti itu. Nah, kadang-kala kita melupakan bahwa hari yang bertambah, bulan yang bertambah, tahun yang bertambah, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan semata. Karena kesibukan kita, karena rutinitas kita,
karena banyak ini hal yang harus kita orang mau kerjakan, kadang-kala kita menjadi lupa untuk menyadari bahwa usia hidup ini hanyalah anugerah dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita ini ada tujuan hidup kita. Karena itu saat manusia kehilangan hidup yang menyebabkan manusia tidak mampu memuliakan Tuhan, Allah memberi hidupnya supaya manusia itu tetap hidup. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tentu dia tidak mampu menghayati akan hal ini. Dia pikir, oh karena memang saya masih sehat, saya kuat, saya rajin minum vitamin, saya rajin berolahraga, sehingga saya tetap sehat, saya tetap kuat. Di mana Tuhan dalam usia hidup saya? Tidak ada apa-apanya Tuhan itu. Karena saya hebat, karena saya kuat. Itu kalau bahasa orang yang tidak beriman. Tetapi bagi kita orang yang beriman, Rasul Paulus mengalami karya itu dalam hidupnya. Karena itu melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena Kristus sudah memberi kita hidup, maka hidup yang kita punya ini harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup dia kasih, masa kita hanya sia-siakan dengan hal-hal yang tidak baik? Hidup sudah dia berikan kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma. Sebab kalau nafas ini mau dibandingkan dengan tabung oksigen, wah ratus-ratus juta ini di usia 40 atau 36 tahun. Satu tabung itu main jutaan. Dia cuma dipakai dalam kurun waktu berapa jam. Sementara kita dengan bebas menghirup, melepas nafas, wah luar biasa kebaikan Tuhan. Karena itu hidup yang kita punya harus dimaknai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Rasul Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus, ini sejajar dengan perkataannya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Ada sebuah lagu yang selaras dengan ini. Ya. Hidup yang aku punya bukan lagi hidupku sendiri, tetapi hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ku tahu, ya, Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi hidup, hanya hidupku sendiri ini, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagi orang percaya, kehidupan ini bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Bukan hanya untuk keluarga kita nikmati sendiri. Tetapi hidup ini untuk Kristus. Bahwa segala sesuatu kita lakukan dan kita terima dari Dia, lalu kemudian kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah memberi kita hidup, supaya hidup ini kita bisa gunakan bekerja, lalu kemudian kita memberikan buah. Ini yang perlu saya dan Bapak Ibu saudara-saudara perlu mengerti sebagai tujuan hidup kita. Tidak hanya sekedar saya bekerja, kasih bagus itu kebun, supaya besok-besok itu kebun cingke babuah bisa menghidupi saya, anak-anak juga bisa sekolah, anak-anak juga bisa menikmati itu tanaman saya. Tidak hanya sekedar itu, tetapi ada yang jauh lebih penting, bahwa hidup ini kita bekerja, lalu kemudian di dalam bekerja itu kita patut untuk menyaksikan, mempermuliakan nama Tuhan. Dengan demikian kita memahami bahwa hidup ini merupakan sesuatu yang dinamis, yang kreatif, serta aktif. Tidak hanya pasrah. Hidup orang percaya bukan nasib. Sehingga pasrah pada nasib bahkan bukan asal kita hidup saja. Kita pahami, ada begitu banyak manusia yang hidup dalam kesia-siaan. Sehingga hidup mereka ditandai dengan ketidakpastian, keputusasaan tanpa pengharapan. Sebaliknya, hidup orang percaya yang berbuah adalah hidup yang penuh pengharapan. Orang Kristen tidak mengenal nasib. Orang Kristen tidak mengenal pasrah. Orang Kristen memahami bahwa hidup adalah karunia Tuhan. Ya, kalau orang yang pasrah, apa saja, memang sebagi ini kita hidup susah. Memang dari dulu susah, bagi ini susah terus. Memang nasib kita bagi ini. Tidak ada. Orang Kristen tidak punya prinsip seperti itu.
orang Kristen memahami bahwa hidup adalah karunia dari Tuhan, maka kita hidup di dalam Tuhan, kehidupan kita diberkati. Ya, karena itu walaupun kita hanya petani, kalau kita mau lihat di sana pegawai, kita orang ini petani, tapi kita tidak akan membandingkan. Ya sobat ini kita memang orang penasib itu, orang kaya, punya jabatan. Tidak, kita tidak akan pernah membandingkan itu. Karena kita yakin walaupun petani, kita bekerja, kita melakukan tugas kita untuk Tuhan, berbuat baik kepada sesama, dan kita hidup dengan penuh sukacita. Ya, kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang yang punya jabatan, dengan orang kaya, dengan orang miskin. Tidak. Karena kita memahami bahwa hidup itulah pemberian Tuhan, di mana kita boleh menyaksikan apapun dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, buah-buah hidup yang kita tampilkan ada dua macam. Yang pertama, buah yang bersifat organis, yaitu kehidupan yang benar dalam seluruh aspek kehidupan. Ini bukan karena kekuatan kita manusia, tetapi karya Allah dalam persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan. Usia 36 tahun adalah usia yang sangat maksimal untuk meraih, di mana tubuh ini masih sehat, kuat, belum banyak dipegang gangguan-gangguan. Dibandingkan dengan usia yang sudah 60 tahun, kadang-kala sakit lutut, somanucu ini jari-jari. Tapi kalau usia 36, 40-an itu adalah usia yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan semangat, penuh dengan support untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri. Tapi ingat, bukan karena kita hebat, bukan karena kata pakar 40 tahun itu masa di mana dia mulai bijaksana, mulai dewasa, tetapi karena kita menyadari perkenanan Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Buah yang kedua adalah buah yang bersifat karismatis, yaitu dorongan, kerinduan, kesetiaan untuk melayani Dia dimanapun kita berada, apapun tugas panggilan kita masing-masing. Ya. Jadi setelah kita diberikan kesehatan, diberikan optimal pekerjaan, daya tubuh, dan sebagainya yang kita nikmati di usia produktif seperti ini, ada dorongan, ada kerinduan, ada kesetiaan untuk melayani Tuhan. Kadang-kala kan dipanggil waktu muda, kita orang saya masih muda, belum layak saya ini mau jadi pelayan, masih kurang, tidak ada pengalaman. Giliran sudah tua, sudah bisa mau baca ini pasti nama. Jadi Tuhan bilang kapan dan waktu untuk Tuhan. Dipanggil waktu masih muda, bilang kurang pengalaman. Dipanggil waktu tua, bilang tidak bisa, sakit kaki, mata, rabun, dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kita merasakan bahwa hidup ini kita diberkati, kita diberikan kemampuan, maka pakai itu untuk melayani Tuhan. Ada semangat, ada dorongan. Wah, mumpung saya sehat, mumpung saya kuat, talenta yang saya punya ini patut untuk saya berikan mendukung pelayanan. Walaupun dia itu hanya dalam kapasitas sebagai pengurus kolom, pengurus kompersus, atau apa saja dalam persekutuan pelayanan, yang pasti kita sudah memberi diri untuk Tuhan. Nah, dua macam buah ini menggambarkan satu aspek pertumbuhan Kristen yang benar, yaitu bertumbuh ke dalam dan bertumbuh keluar. Semakin kita ditambah usia kan oleh Tuhan, semakin kita dewasa, semakin juga kita menunjukkan kedewasaan itu dalam tindakan hidup kita. Tidak mungkin di usia 40 lalu kita dibilang masih anak-anak kamarin. Atau mungkin orang balik lagi, umur 40 kelakuan masih anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi karena itu bertambah usia, kita semakin bertumbuh ke dalam, artinya semakin mendewasakan diri, pengalaman-pengalaman hidup semakin membuat kita bijaksana, tetapi juga kita bertumbuh keluar. Menyaksikan kepada orang di luar bahwa saya bukan lagi anak-anak. Saya adalah pribadi yang sudah dewasa, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua. Kadang-kala kita nanti merasa bangga kalau kita sudah punya jabatan penting, misalnya dalam pemerintahan desa. Ya, kita sudah merasa wow, kita ini sudah dihargai kalau sebanyak tugas-tugas yang kita miliki. Tidak. Ketika karakter hidup kita, pergaulan kita, pikiran dan perbuatan kita menunjukkan kedewasaan, justru orang lain akan menghargai kita. Penghormatan, penghargaan terhadap kita itu akan muncul dari pembawaan sikap kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup adalah anugerah. Karena itu Tuhan menghendaki agar kita menggunakan waktu dalam hidup ini bekerja memberi buah. Hidup ini saudara-saudaraku fana sementara. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan batas waktu hidup kita. Karena itu setiap kita, marilah pergunakan waktu yang baik. Sebab ketika malam datang, manusia tidak dapat lagi bekerja. Injil Yohanes 9 ayat 4. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita di waktu yang akan datang sangat ditentukan bagaimana kita menggunakan waktu hari ini dengan bekerja memberi buah. Ketika ibu bapak kekasih di sini mengalami pertambahan usia, setahun bertambah, tapi juga saya dan saudara-saudara sebenarnya sebulan bertambah, seminggu bertambah, sehari bertambah. Jadi setiap saat kita rayakan syukur kepada Tuhan, bukan nanti hari ulang tahun karena bertambah usia setahun, tapi sebulan, seminggu, sehari, sejam, sedetik pun harus kita syukuri kepada Tuhan. Nah, ketika pertambahan usia itu kita sudah alami, maka ada 3 maksud Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama, kasih sayang Tuhan yang mengizinkan kita untuk hidup beroleh keselamatan. Keselamatan yang Yesus kerjakan, mari kita jangan sia-siakan. Tetapi kita mau balas responi keselamatan itu dengan hidup melayani Dia. Yang kedua, kasih sayang Tuhan yang mengizinkan hidup kita ini berbuah. Kalau di usia 36-40 tahun kita sehat, masih beraktivitas, bukan karena memang harus sehat, tapi karena ada maksud Tuhan untuk kita berbuah. Dengan kesehatan tubuh, dengan kemampuan yang kita miliki, mari kita pakai untuk berbuah. Berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik bagi keluarga. Dimanapun kita pergi dan berada, harus ada buah-buah iman yang mampu kita tunjukkan. Yang ketiga, kasih sayang Tuhan yang mengizinkan manusia hidup agar memperoleh hadiah mahkota kemenangan pada kedatangannya yang kedua kali. Inilah yang terjadi bagi kita yang berhari ulang tahun di dalam Tuhan. Karena itu marilah kita mengisi kehidupan ini melalui bertambahnya usia dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Mari kita mengikuti dan melayani Dia dengan setia sepanjang kehidupan. Mari kita mengisi kehidupan untuk bekerja bagi Dia dengan hati nurani, iman yang sungguh-sungguh murni sesuai dengan kehendaknya. Tentu di usia yang 36 dan 40 banyak tantangan yang akan dihadapi. Tetapi kita percaya sebagaimana hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin kita sudah dilindungi, sudah diberkati Tuhan. Maka hari esok, bulan besok, tahun besok akan selalu menolong. Tuhan akan selalu menolong kita. Secara khusus Tuhan sendirilah yang akan terus bersama dengan ibu bapak kekasih keluarga di sini, sehingga mereka terus boleh memaknai bertambah usia dalam hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Karel dan Ibu Vera. Selamat hari ulang tahun. Demikian juga kita sekalian, selamat menjalani hari hidup pemberian Tuhan. Mari berbuat apa yang bisa kita buat untuk kebaikan banyak orang, apa terjadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.